Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Hari ini Senin 13 April 2020, tim Diskominfo melaporkan dari Resor Polres Aceh Tenggara dalam rangka Tactical Floor Game simulasi Sispam Kota di Kota Perenggan. Polres Aceh Tenggara melaksanakan peragaan Tactical Floor Game simulasi Sispam Kota atau Sistem Pengamanan Kota Senin 13 April 2020 di halaman Gedung Resor Polres Aceh Tenggara. Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Aceh Tenggara beserta jajaran Forkompinda dan personil Polres Aceh Tenggara. Dimulai pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, Kabaop Polres Aceh Tenggara memperagakan TFG simulasi Sispam Kota. Saya selaku Kabaop selaku pengendali operasional kegiatan pengendalian massa sudah menyiapkan terlebih dahulu personel-personel yang akan kita libatkan. Setelah itu Kapolres Aceh Tenggara menyampaikan pengarahannya. Mudah-mudahan dengan ilustrasi ini setidaknya kita punya satu gambaran apa yang harus kita perlukan. Masukan-masukan juga diberikan oleh Wakil Bupati Aceh Tenggara. Kami mengajak semua, terutama Forkompinda, untuk sama-sama bekerja sama untuk penanggulangan hal yang tersentuh daripada kenyamanan manusia khusus masyarakat Aceh Tenggara. Dandim 0108 Aceh Tenggara, Kepala Dinas Kominfo Aceh Tenggara, dan dari personil Polres Aceh Tenggara. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai persiapan untuk menjaga stabilitas keamanan di Aceh Tenggara dan untuk menyamakan persepsi dalam mengambil tindakan dengan baik jikalau sewaktu-waktu diterapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar oleh pemerintah Provinsi Aceh. Hal ini direncanakan untuk mengantisipasi pergejolakan penolakan masyarakat akibat penerapan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Berdasarkan hal itu, Resor Polres Aceh Tenggara beserta stakeholder terkait menyusun strategi sistem pengamanan kota. Dari Kota Cani, tim Diskominfo melaporkan. Baik, jadi pada hari ini kami Polres Aceh Tenggara beserta jajaran mengundang seluruh Forkompinda dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara untuk bisa hadir dalam pelaksanaan TFG Sispam Kota Polres Aceh Tenggara. Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini yaitu sebagai bentuk antisipasi manakala suatu saat nanti ke depan nanti dengan kita menghadapi kondisi keadaan yang mana pemerintahan Aceh nanti akan menetapkan dengan status PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, tentunya dengan diberlakukannya PSBB ini, semua aktivitas masyarakat akan terhenti, yang dengan sendirinya ini akan berdampak kepada perekonomian yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. Kita mengantisipasi kepada masyarakat kita yang mempunyai penghasilan harian, yang mana dia terhenti kegiatan dalam mencari nafkahnya, sehingga sementara dia harus berdiam diri di rumah, membatasi aktivitas, yang tentunya menjadi suatu persoalan buat keluarga mereka terkait masalah kebutuhan pokok dalam menjalani hidup sehari-hari. Apabila ini berlangsung berlarut-larut, sementara kemungkinan nanti ada persediaan sembako yang kita sediakan pun dalam keadaan terbatas, mungkin kita ada kondisi yang kita menunggu suplai sembako dari daerah lain, tidak menutup kemungkinan akan terjadi suatu situasi keadaan yang mana ada pelaku-pelaku kejahatan untuk melakukan kegiatan penjarahan di toko-toko, di pusat perbelanjaan, di mana toko grosir-grosir sebagai tempat tersedianya sembako. Ini yang perlu kita antisipasi. Kita hadirkan seluruh stakeholder ini untuk sama-sama
tahu, membuat satu persiapan apa tindakan yang harus kita lakukan, sehingga pada nantinya kita ada kesiapan siapa berbuat apa dan bertanggung jawab pada siapa. Jadi ada satu persamaan tindakan dalam menghadapi situasi keadaan yang seperti ini. Ya Bapak, dengan segala rencana yang sudah disimulasikan tadi, apakah segala personil sudah siap? Jadi kesiapan personil tentunya kami sekarang dari Polres Aceh Tenggara sendiri beserta jajaran yang ada di polsek-polsek, kita selalu siap menghadapi setiap situasi keadaan bagaimanapun nantinya. Nanti tentunya kami minta bantuan, dukungan dari personil Kodim 0108 Agara dengan Kompi yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara dan petugas Satpol PP yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara. Ya, terakhir mungkin harapan Bapak. Harapan saya, apa yang kita simulasikan hari ini tidak akan terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. Oleh karenanya, kita menghimbau, kami seluruhnya Forkominda menghimbau kepada seluruh masyarakat Aceh Tenggara dengan status sekarang ini, yaitu dalam rangka upaya pencegahan terhadap penyebaran COVID-19 ini, masyarakat untuk mematuhi apa yang menjadi protokol kesehatan dan himbauan-himbauan pemerintah, sehingga kita bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, sehingga tidak ada warga Aceh Tenggara yang terinfeksi COVID-19. Tentunya agar PSBB tidak diterapkan di wilayah Betul, kita. jadi tidak ada pemberlakuan PSBB untuk wilayah Kabupaten Aceh Tenggara secara khusus, secara umum di Provinsi Aceh. Menurut pendapat saya yang perlu kita perhatikan yaitu kita perlu adanya pencegahan dan deteksi dini, di mana sebelum terjadinya kegiatan ataupun kerusuhan yang akan terjadi akibat COVID-19, kita harus bisa mencegahnya dari awal. Ya, perlu peran penting semua yang terlibat, baik Kabinetmas maupun Babinsa di wilayah-wilayah, untuk mencegah supaya jangan timbul keresahan ataupun semacam ketidakpuasan masyarakat kepada kita semua. Karena itu saya mengingatkan kepada seluruh personil yang ada di lapangan, kita harus memantau terus, memantau situasi, melihat apa-apa yang terjadi di masyarakat, sehingga kita bisa mencegahnya ke depan. Ya, kesiapan personil TNI sendiri Bapak untuk mendukung hal ini? Kalau dari segi personil dan kelengkapan, kami dari Kodim siap membantu dalam rangka penanganan kemungkinan terjadinya hal yang demikian. Kami siapkan pasukan kami dan pasukan hukum tugas untuk menciptakan keamanan di wilayah Tenggara ini. Ya, saya secara pribadi dan secara pemerintah Setes Tenggara ini program Kapolres menjadi bahagian dari petugas beliau, tapi kami apresiasi ini adalah kesiagaan, kesigapan dari keamanan kita terhadap dampak dari kepada COVID. Sekali lagi saya apresiasi biasa Kapolres maka jajaran peka terhadap situasi dampak-dampak ini. Ya Bapak, jika segala sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi begitu kan, akan banyak hal yang harus direncanakan dan dipersiapkan begitu Bapak. Apa kira-kira dukungan pemerintah daerah untuk hal ini? Ya, ini melalui sambutan singkat saya tadi, saya mengimbau dan memohon, meminta kepada seluruh elemen, terutama Forkominda, jika kiranya merapatkan barisan, memberikan kontribusi kepada kami, kiranya sebelum sedini mungkin kita dapat mempersiapkan segala sesuatu, semua atas kepentingan masyarakat, baik dari segi keamanan, segi sosial, segi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Kita menyadari ini semua terganggu atas dampak musibah ini. Mudah-mudahan dengan masukan-masukan seluruh unsur elemen stakeholder kepada kami lebih bisa mempersiapkan secara ini kiranya dampak-dampak sosial atau dampak-dampak yang lain yang terjadi yang kita khawatirkan yang akan terjadi ini sedapat mungkin secepatnya sedini mungkin akan bisa kita selesaikan. Terakhir Bapak, kembali lagi harapan Bapak kepada masyarakat, karena pemberlakuan PSBB ini kan diberlakukan jika kondisi sudah tidak terkendali penyebaran COVID ini. Bagaimana Bapak kepada masyarakat? Ya, kita harapkan karena masalah musibah atau virus ini
tidak bisa serta-merta kesehatan yang bisa mencegah, tapi harus kita bersama. Kalau ketika masyarakat mengindahkan apa himbauan pemerintah baik dari kesehatan, berdasarkan protokol kesehatan. Iya, protokol kesehatan, jaga jarak, jauhi, hindari, jaga kebersihan, dan semua yang kita perintah bila bersama-sama kita laksanakan, mudah-mudahan wabah ini tidak akan terjangkit di Asia Tenggara. Dan himbauan saya kepada masyarakat seluruhnya, juga karena kami tahu masa ini adalah masa sulit, masa pahit. Ayo bersama kita bekerja keras, dengan cerdas kita menyikapi situasi ini, dengan terus ikhlas kita, dengan sabar menghadapi situasi ini. Mudah-mudahan dengan bekerja dengan sekeras-kerasnya kita, sambil kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, hingga kiranya wabah yang kita khawatirkan ini cepat